Ya, saudara, hari ini Raja dan Ratu Belanda berkunjung ke Indonesia. Kunjungan Raja Belanda untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sumber daya manusia. Raja Willem Alexander dan Ratu Maksima tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan disambut sejumlah menteri, antara lain Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selanjutnya, Raja dan Ratu Belanda menuju Istana Bogor untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Raja Willem Alexander dan Ratu Maksima disambut Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden berharap kunjungan Raja Belanda akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri menyatakan kunjungan Raja Belanda untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sumber daya manusia. Raja Belanda membawa serta sejumlah anggota kabinetnya dan lebih dari 100 pengusaha. Usai mengisi buku tamu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara sempat berfoto bersama Raja dan Ratu Belanda. Sesi foto kali ini turut diikuti cucu kedua presiden, Sudah Mirah. Presiden Jokowi mengatakan kedatangan Raja Belanda adalah kunjungan bersejarah dan produktif untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara. Belanda adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Salah satu mitra strategis di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di kawasan Eropa, Belanda merupakan mitra dagang Indonesia terbesar kedua, mitra investasi terbesar pertama, dan mitra pariwisata terbesar keempat. Saya menyambut baik kunjungan Sri Baginda yang juga disertai pengusaha Belanda dalam jumlah yang besar. Dan selama kunjungan Yang Mulia Sri Baginda, kita telah melakukan penandatanganan berbagai kerjasama antar pemerintah. Beberapa kerjasama yang baru, yang penting antara lain kerjasama produksi kelapa sawit berkelanjutan, kerjasama dalam isu women, peace, and security, kemudian kerjasama pengelolaan pengendalian penyakit menular. End of joint press statement. Sementara itu, Raja Belanda Willem Alexander turut menyampaikan duka cita atas tragedi kecelakaan kapal di Sebangau. Ia berduka bersama keluarga korban kecelakaan. Raja Belanda juga meminta maaf atas penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Terkait kerjasama dengan Indonesia, Willem Alexander ingin adanya perdamaian dan perlindungan minoritas. We are deeply saddened by the tragic boat accident yesterday on the Sebango River. Our thoughts are with the families of the victims and with the injured. It's important to continue working together to foster peace, justice, and the protection of minorities based on respect for sovereignty and territorial integrity. And we are keen to work together with you towards these ends. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Raja Belanda, saudara, dijadwalkan akan berkunjung ke Palangkaraya. Persiapan di sana akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Kurnia Tarigan. Kurnia, bagaimana persiapan untuk menyambut Raja Belanda di Palangkaraya? Apakah masih terjadwal kunjungannya pasca kecelakaan speedboat di sana? Iya, selamat sore Cindy dan saudara. Pasca yang kecelakaan yang terjadi di Sabangau yang merenggut 7 orang korban meninggal dunia, hingga kini terpantau masih terus dilakukan koordinasi dari tim gabungan terkait untuk penyambutan kedatangan Ratu dan Raja Belanda. Informasi yang boleh kami terima hingga saat ini, sepertinya kedatangan Raja dan Ratu Belanda masih tetap sesuai dengan rencana awal, yaitu pada hari Jumat tanggal 13
Maret 2020, Cindy. Kemana saja rencananya Raja dan Ratu Belanda ini akan berkunjung ke Palangkaraya karena kemarin disiapkan juga di kawasan Taman Nasional itu. Ya, Cindy, untuk rundown atau rencana selanjutnya memang kita belum menerima pasca terjadinya kecelakaan di Sungai Sabangau atau arah menuju Taman Nasional Sabangau. Namun ada beberapa yang nantinya akan dikunjungi oleh Raja dan Ratu Belanda yang belum dibeberkan oleh Gabungan Keamanan AI. Kurnia, lalu bagaimana dengan kondisi korban terluka akibat kecelakaan kemarin? Hingga saat masih ada 3 orang korban selamat yang masih terus dirawat di rumah sakit. 2 diantaranya dirawat di rumah sakit Doris Panut, saat terpaksa dirawat di ruang serius atau ruang itu karena kondisinya begitu tidak stabil. Begitu juga dengan satu warga dari kedutaan Belanda yang juga sampai saat dirawat di rumah sakit Siloam dengan kondisi kurang baik. Baik, masih terus dirawat. Terima kasih. Kurnia Tarigan melaporkan langsung dari Palangkaraya.